Min-7 arus mudik lebaran Jalan Arteri Kalimalang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terpantau ramai dilintasi pemudik sepeda motor. Sabtu pagi di Jalan Raya Imam Bonjol, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, lalu lintas tersendat karena banyaknya pemudik motor yang akan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Volume kendaraan meningkat karena pemudik motor ini melintas bersamaan dengan warga yang masih berangkat bekerja di akhir pekan. Jalan Imam Bonjol ini merupakan jalan utama yang menghubungkan Bekasi ke jalur mudik ke arah Jawa. Sebelumnya pada dini hari tadi, pemudik motor yang melintas di Jalan Arteri Kalimalang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi mulai ramai menuju wilayah Pantura, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Mereka memilih pulang kampung lebih awal karena sudah libur bekerja. Selain itu juga untuk menghindari terik matahari pada siang hari dan menghindari kemacetan untuk menghemat BBM. Menghindari kemacetan, kebetulan juga sudah dapat cuti, jadi bisa lebih awal ketemu sanak keluarga di kampung. Arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek pagi ini mulai padat dari arah Jakarta. Ribuan kendaraan didominasi mobil pribadi terus melintas dari arah Jakarta menuju sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kepadatan kendaraan pemudik bahkan sudah terjadi sejak Jumat malam. Pada sejumlah titik arus lalu lintas terpantau padat, namun masih bergerak perlahan. Untuk mengurangi potensi kemacetan, Satlantas Polres Karawang bersama Jasa Marga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas. Salah satunya penerapan kontraflow satu lajur dari kilometer 54,200 hingga kilometer 70. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional. Pemudik diimbau mematuhi aturan lalu lintas, menjaga kondisi fisik, serta memastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum melakukan perjalanan mudik. Ya, jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat mulai ramai dipadati pemudik. Sebagian pemudik memilih melakukan perjalanan pada dini hari agar lebih lengang dan santai. Memasuki musim arus mudik Lebaran 2026, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat mulai ramai. Sabtu pagi, kendaraan roda 4 maupun roda 2 mulai memadati jalur Pantura. Mereka hendak pulang kampung ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagian pemudik memilih melakukan perjalanan pada dini hari agar lebih lengang dan santai. Jam 3 subuh. Kenapa ngambil malam kayak gitu? Biar enak, nggak panas banget lah. Biar lancar gitu. Iya, istirahat dulu kan kemarin pulang kerjanya sore. Istirahat dulu jadinya. Sementara itu petugas terus bersiaga di sejumlah titik untuk mengatur lalu lintas dan mengamankan jalannya arus mudik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Ya, hari pertama pelaksanaan operasi Ketupat 2026, Korlantas Polri menyebut kondisi arus lalu lintas di sejumlah jalur mudik masih terpantau lancar dan terkendali. Petugas terus melakukan pemantauan di berbagai titik strategis untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan menjelang puncak arus mudik Lebaran. Pemantauan hari ini kondisi arus masih cukup terkendali. Memang ada peningkatan. Namun demikian, operasi Ketupat ini di samping memantau lalu lintas, kami juga memantau Harkam Tipmas. Jadi kami laporkan sampai saat ini Harkam Tipmas juga cukup terkendali, tidak ada peristiwa menonjol. Kamsel Tipcarantas ada peningkatan, namun belum signifikan, sehingga Pak Menteri sampai malam ini masih memantau perkembangan baik itu di jalan tol termasuk di jalan arteri. Kami tidak akan pernah lelah untuk memantau dan mengamankan arus mudik dan arus balik yang sementara lagi.
Pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang yang melakukan perjalanan mudik. Pengelola bandara mencatat hari ini ada lebih dari 1.000 penerbangan. Antrean penumpang mengular di counter check-in Terminal 2 penerbangan domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pagi ini. Penumpang kebanyakan merupakan keluarga dan per orang yang mudik ke kampung halaman dengan rute penerbangan Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Padang. Hari ini bandara melayani sebanyak 177.521 penumpang dan 1.171 penerbangan dengan kenaikan 30% dibandingkan hari biasa. Adanya kebijakan untuk pekerja ASN dan BUMN dapat bekerja WFA atau Work from Anywhere menambah dampak peningkatan jumlah penumpang. Untuk memberikan kenyamanan, pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyiagakan 15.000 petugas gabungan mulai dari unsur petugas airside, lineside hingga TNI Polri. Yang memasuki musim mudik lebaran, Terminal Jati Jajar, Kota Depok, Jawa Barat juga sudah mulai didatangi pemudik. Sejumlah warga mudik lebih awal karena harga tiket masih normal dan menghindari kepadatan lalu lintas di jalan. Terminal Jati Jajar, Kota Depok, Jawa Barat mulai didatangi warga yang akan pulang kampung libur Hari Raya Idul Fitri. Para pemudik memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan, sekaligus mendapatkan harga tiket yang masih relatif murah. Pemudik mengaku sengaja berangkat lebih awal karena khawatir perjalanan akan dipadati kendaraan jika mendekati hari Lebaran. Selain itu, harga tiket bus juga diperkirakan akan naik. Ditambah anak sekolah juga sudah libur dan pekerja mendapatkan cuti Lebaran. Karena macet, terus lebih agak beda sih, harganya agak beda. Kalau pas mentok kan besok udah lain, sekarang kan masih 490, kalau besok udah 620. Anak sekolah udah pada libur, udah ini yang kedua tiketnya belum naik sama belum begitu macet gitu, jadi diduluin aja, menghindarin itu juga. Memasuki H-7 Lebaran, Terminal Jati Jajar relatif lengang dan relatif belum terjadi lonjakan penumpang yang signifikan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, ratusan truk mulai mengantre di area Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Sementara itu kendaraan roda 2 mulai memasuki area parkir pelabuhan untuk menunggu kedatangan kapal. Ya, beginilah antrean truk di jalur lintas selatan Cilegon, Banten sejak Sabtu pagi. Truk-truk ini antre untuk memasuki kapal. Lalu lintas di sekitar Pelabuhan Ciwandan pun macet. Sementara itu pengendara sepeda motor mulai masuk ke area parkir Pelabuhan Ciwandan untuk menunggu kedatangan kapal. Ada 6 hektar lahan yang tersedia bagi pemudik motor yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Surabaya memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Selain berangkat secara rombongan, pemudik juga membawa banyak barang ke atas kapal. Memasuki H-7 menuju Lebaran, ribuan pemudik mulai memadati area terminal Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Mereka rata-rata berangkat dari sejumlah tempat di Sulawesi Selatan untuk mudik menuju Pulau Jawa. Di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar ini berlayar kapal Pelni KM Tidar, rute Indonesia Timur menuju Pulau Jawa. Sejak Jumat pagi hingga petang, antrian panjang dan kepadatan di loket keberangkatan tidak dapat dihindarkan. Apalagi selain berangkat bersama anggota keluarga, pemudik juga membawa berbagai barang bawaan untuk dibawa ke kampung halaman.
Sementara pihak pelabuhan menyebut puncak arus mudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar terjadi pada hari ini setelah mengalami peningkatan jumlah penumpang sejak 11 Maret lalu. Ya, harus mudik pada saat ini memang udah mulai mencapai puncaknya. Kenapa? Ada pada saat ini sebetulnya ada 2 kapal yang kedatangan pertama sebetulnya semalam, ada KM Wilis dan berangkat sekitar jam 5 pagi tadi pagi membawa penumpang 383 penumpang. Dan hari ini di samping kita ada KM Tidar, dia dengan kedatangan dari pelabuhan Bau-Bau nanti selanjutnya menuju Surabaya. Pihak pelabuhan juga memastikan kondisi cuaca di perairan saat ini cukup kondusif, sehingga pelayaran kapal penumpang menuju Surabaya berlangsung dengan aman dan lancar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews, melaporkan. Arus mudik lebaran di jalur selatan Jember, Jawa Timur mulai meningkat. Sejumlah titik jalan terlihat dipadati kendaraan pemudik yang melintasi arah Surabaya, Malang hingga Banyuwangi. Antrian kendaraan terjadi di jalur selatan Jember, Jawa Timur. Volume kendaraan yang melintas terlihat meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kendaraan pribadi mendominasi arus lalu lintas di jalur yang menghubungkan Jember dengan Surabaya, Malang, dan Banyuwangi. Kepadatan terlihat di sejumlah titik mulai dari kawasan jantung kota Jember hingga wilayah Rampu Puji dan Bansal Sari. Sejumlah warga mengaku memilih berangkat mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan yang diprediksi terjadi mendekati Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, petugas juga mengimbau agar para pemudik mematuhi rambu lalu lintas serta melengkapi diri dengan kelengkapan kendaraan dan memastikan fisik serta kendaraan dalam kondisi prima agar mudik aman dan nyaman. Mengimbau kepada para pemudik pastinya untuk menaati rambu-rambu lalu lintas, selalu berhati-hati di jalan, menjaga kondisi kesehatan, apabila capek tidak perlu dipaksakan. Untuk mengantisipasi kepadatan, nantinya petugas akan membatasi dan melarang kendaraan dengan jumlah roda lebih dari 6. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki mudik lebaran, arus lalu lintas tol Cikatama mulai dipadati oleh pemudik. Pihak PT Jasa Marga mencatat sebanyak 285.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek terhitung sejak Kamis kemarin. Kondisi tol Cikatama kilometer 57 Karawang, Jawa Barat, Sabtu pagi masih ramai lancar. Kendaraan yang melintas di tol Cikatama didominasi oleh kendaraan pribadi dari Jakarta. Belum terlihat adanya kepadatan kendaraan meski pihak Jasa Marga melaporkan volume kendaraan meningkat sejak Kamis kemarin. Sistem rekayasa arus lalu lintas diberlakukan secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas. Selanjutnya, untuk mendukung arus mudik tahun ini, pihak Jasa Marga juga memberikan diskon tarif tol bagi para pemudik sebesar 30% di 9 ruas jalan tol. Ya, untuk mengetahui informasi terkait arus mudik lebaran kali ini, kita bergabung dengan Wenda Nura di Terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta, dan juga ada Kea de la Rosa di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Kita ke Wenda terlebih dahulu. Selamat pagi Wenda, bagaimana pantauan arus mudik di sana? Ya, selamat pagi Syafa dan juga pemirsa. Di Terminal Terpadu Pulau Gebang tentu sudah terjadi lonjakan penumpang, dan lonjakan penumpang ini sudah mulai terjadi sejak hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 yang lalu, di mana pada hari Kamis di Terminal Pulau Gebang ini sudah diberangkatkan lebih dari 2.800 penumpang yang berangkat menggunakan 404 bis antar kota antar provinsi. Dan untuk hari kemarin, hari Jumat juga terjadi lonjakan penumpang juga, di mana ada 300 bis yang berangkat. Namun untuk hari ini data terbaru yang kami terima per pukul 9:45 waktu Indonesia bagian Barat, sudah ada lebih dari 800 penumpang yang berangkat menggunakan 112
bis antar kota antar provinsi. Nah, dari lonjakan tersebut dari Terminal Bis Pulau Gebang sendiri ini memprediksi untuk puncak arus mudiknya akan terjadi pada tanggal 17 Maret 2026 dan tentunya untuk Anda pemirsa yang akan berangkat dari Terminal Bis Pulau Gebang tentunya diharapkan untuk selalu berhati-hati baik terhadap anak ataupun barang bawaan Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selain itu sebagai informasi juga Syafa dan juga pemirsa, di Terminal Bis Pulau Gebang ini untuk keberangkatan untuk pagi hari biasanya didominasi oleh keberangkatan bis yang akan berangkat ke Pulau Sumatera. Sedangkan untuk siang menjelang sore hari ini didominasi oleh bis yang akan berangkat ke Jawa Tengah. Sementara demikian, Syafa. Baik, terima kasih. Beda jauh banget mobil preminya. Ya, Wenda, kira-kira kapan puncak arus mudik yang akan terjadi di Terminal Pulau Gebang? Ya, terima kasih Wenda Nura. Selanjutnya kita akan menuju ke Kea de la Rosa yang ada di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Selamat pagi Kea, bagaimana pantauan arus mudik di sana? Selamat pagi Safa dan juga pemirsa. Berdasarkan pantauan kami, kondisi terkini di Tol Cikampek Utama yang berada khususnya di titik 57 terpantau ramai lancar. Sejak tadi pagi, kondisi di ruas Tol Cikampek ini didominasi oleh kendaraan pribadi yang berplat B atau berasal dari Jakarta dan sekitarnya, disusul dengan bus Trans Jawa, lalu juga ada truk bermuatan. Hingga kini kami masih belum melihat adanya kepadatan di titik-titik di Cikampek Utama, sebab informasi yang kami dapatkan dari Ditlantas Polda Jawa Barat mengatakan bahwa volume kendaraan hingga pukul 10 atau setengah 11 pagi ini masih berada di titik 2.200 kendaraan per jam, di mana itu merupakan masih dalam kondisi ramai lancar. Namun untuk pengadaan kontraflow atau sistem satu arah atau lawan arah nantinya akan diberlakukan oleh Polda Jawa Barat pada saat volume kendaraan mencapai di titik 5.500 per jam, yang nantinya jalur B dari arah Jawa Tengah atau Jawa Barat menuju Jakarta akan diberlakukan sistem kontraflow tersebut. Jika nantinya volume kendaraan akan mencapai 8.000 per jam, yang dimana ini merupakan titik puncak arus mudik Lebaran, nantinya Polda Jawa Barat akan memberlakukan sistem satu arah nasional atau one way nasional yang nantinya mencoba untuk mengurai kepadatan di beberapa titik Cikampek Utama ini. Dan Safa pemirsa, untuk kali ini Jasa Marga juga memberikan diskon sebesar 30% untuk tarif tol di 9 ruas jalan tol bagi Anda yang ingin melaksanakan mudik pada tanggal 15 hingga 16 Maret 2026 ini. Dan nantinya juga Jasa Marga telah memberikan beberapa hal kegiatan, lalu juga untuk kondisi di ruas KM 57 ini juga terpantau masih ramai lancar, dan pihak Jasa Marga juga tidak capek-capeknya untuk menerangkan bahwa mudik tahun ini harus dalam kondisi prima, dalam keadaan badan dan juga kendaraan Anda. Mengingat keluarga Anda di kampung halaman telah menunggu di rumah, jadi utamakan keselamatan dan juga ketepatan waktu dalam mencapai kampung halaman. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Kea de la Rosa langsung dari Tol Jakarta Cikampek, dan juga sebelumnya ada Wenda Nura dari Terminal Pulau Gebang Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, breaking news akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.